5 keutamaan bulan Sya'ban dalam karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Keutamaan bulan Sya'ban sering diperbincangkan dalam literatur Islam karena bulan ini memang diapit oleh dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban menyiram, dan bulan Ramadan memanen. Sebenarnya sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, bulan itu semuanya sama. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang tidak utama. Bulan menjadi mulia karena ada peristiwa mulia yang terjadi di bulan tersebut. Misalnya bulan Rabiul Awal. Bulan ini menjadi mulia karena pada bulan itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Sepertinya Sayyid Muhammad berpandangan betapa umat Islam tidak boleh melupakan sebuah peristiwa atau sejarah, apalagi sejarah yang berkaitan dengan Islam, karena sejarah adalah kemuliaan dan kebanggaan kita. Oleh karenanya sangat penting untuk memperhatikan bulan-bulan yang di dalamnya pernah terjadi peristiwa besar. Nah, dalam bulan Sya'ban ini banyak peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa besar ini cukup menjadi alasan untuk mengetahui keutamaan bulan Sya'ban. Peristiwa-peristiwa tersebut sebagaimana berikut. 1. Pada bulan Sya'ban ini Allah memerintah Nabi Muhammad SAW untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Keutamaan bulan Sya'ban yang pertama adalah pemindahan kiblat umat Islam terjadi pada bulan ini. Rasulullah SAW bersama para sahabat pernah beribadah menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Peristiwa ini terjadi selama 10 bulan lebih. Sebenarnya Rasulullah SAW suka sholat menghadap Ka'bah karena Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Ibrahim, juga kiblatnya orang Arab, sehingga mereka akan mudah masuk Islam. Rasulullah sering melihat ke langit. Rasulullah juga sering berdoa semoga kiblat dipindah ke Ka'bah. Maka kemudian turunlah ayat pada surat Al-Baqarah ayat 144. Maka berpindahlah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban. 2. Pada bulan Sya'ban ini amal umat manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Sya'ban yang kedua adalah pada bulan ini amal kita selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan ini disebut dengan laporan tahunan. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Pada suatu ketika Sayyidina Usamah bertanya kepada Nabi, kenapa beliau banyak berpuasa bulan Sya'ban? Rasulullah menjawab, yang artinya bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh manusia di antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amal kepada Tuhan alam semesta. Maka aku ingin amalku dilaporkan dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Dalam hadis lain, amal umat manusia dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Laporan ini merupakan laporan mingguan. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwa amal dilaporkan setiap hari, berarti ini disebut laporan harian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan laporan-laporan amal seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tahu segalanya. Allah tahu yang kecil dan yang besar, yang ada di langit dan yang ada di perut bumi sekalipun. Allah juga tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah yang mengetahuinya. Lalu, kenapa masih ada laporan-laporan seperti di atas? Hikmah dari laporan amal seperti di atas adalah sebagai berikut. Poin 1, laporan itu sebagai bukti konkret dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Poin 2, memperlihatkan amal umat manusia kepada malaikat untuk memuliakan mereka dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Poin 3, menjelaskan hikmah di balik diciptakannya makhluk, yaitu untuk meramaikan bumi dengan kebaikan dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tiga, pada bulan Sya'ban ini Allah menentukan atau mentakdirkan kematian seseorang pada tahun itu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, sanadnya hasan, bahwa pada suatu ketika baginda Nabi berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban. Sayyidah Aisyah kemudian bertanya tentang hal itu. Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah menulis pada bulan Sya'ban ini setiap orang yang akan meninggal pada tahun itu. Maka aku ingin ajalku datang dan aku dalam keadaan berpuasa. Maksud dari ditentukannya kematian di sini adalah bahwa pada bulan ini takdir kematian seseorang ditampakkan dan dijelaskan. 4. Rasulullah senang berpuasa pada bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban yang keempat adalah Rasulullah sangat senang berpuasa di bulan Sya'ban. Karenanya beliau sering berpuasa pada bulan ini. Hal ini dijelaskan oleh banyak hadis. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Dalam hadis ini dijelaskan sahabat Anas berkata, yang artinya paling dicintainya puasa oleh Rasulullah adalah bulan Sya'ban. Misalnya juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'bana." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak melihat beliau lebih banyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban yang memiliki keutamaan luar biasa. Keutamaan bulan Sya'ban yang nomor 5 adalah pada bulan Sya'ban ini terdapat malam nisfu Sya'ban. Malam ini juga memiliki keutamaan tersendiri. Insya Allah akan kami jelaskan di video berikutnya. Itulah keutamaan bulan Sya'ban yang luar biasa. Semoga kita mendapatkan berkah di bulan ini. Jika bermanfaat, silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.